Hai guys, jumpa lagi di channel kami. Halo semuanya, jangan lupa subscribe, panjang sekali. Halo semuanya teman-teman, dimanapun berada. Kali ini kalian sudah disambut dengan anak saya, dimana dia senang sekali melihat karya mamanya. Oke teman-teman, rambutnya panjang ikal nih. Kali ini dia minta potong bob rata gitu ya kan. Awalnya sih aku udah bilang gitu kan, kalau dia potong rambut pendek rambutnya bakal ngembang gitu. Tapi orangnya bilang nggak apa-apa, aku ikhlas gitu ya kan. Nah jadi awalnya sih aku agak ragu gitu kan, gimana ya, biasanya kalau rambutnya agak ngembang gitu biasanya hasilnya kurang bagus ya gitu. Bagusnya sih single layer atau trap gitu ya, biar nampak lebih tipis gitu. Tapi orangnya mau pendek seperti yang udah saya kasih tanda. Nah teman-teman, teknik potong rambut itu sebenarnya nggak ribet banget ya, tapi untuk pemula banget itu biasanya agak-agak ribet, takut salah potong gitu ya kan. Nah di sini saya mau bagikan tekniknya. Nah tadi kan dia mintanya potong pendek. Nah biar nggak lama-lama kita mending potong aja dulu eh supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah jadi kan di belakang itu biasanya kalau kita potong rambut pendek, bagian belakang tengkuk itu kita harus potong lebih pendek ya dalamnya gitu. Nah fungsinya apa, tujuannya apa, supaya nanti ketika bagian luarnya nanti dia tidak melengkung-melengkung keluar gitu. Itu sangat penting sekali. Biasanya kalau pemula ya takut gitu ya kan. Aku juga pernah seperti itu, takut potong bagian dalamnya pendek gitu. Nah setelah udah selesai gitu kita bingung gitu. Kenapa ya hasilnya nggak rapi gitu ya. Kenapa hasilnya mengembang gitu ya kan. Ternyata setelah udah beberapa kali saya dapat pengalaman, saya potong bagian belakangnya itu lebih pendek. Jadi hasilnya bagian luar itu jauh lebih rapi gitu. Nah jadi kita ikutilah potongan yang udah kita potong itu tadi, supaya dia tingkatannya tidak terlalu jauh gitu kan. Nah seperti ini. Jadi potongnya itu rata aja teman-teman, ketika kita ngangkat dia rata aja gitu, nggak usah diapain, dibuat gaya-gaya gitu ya kan. Nah tergantung kondisi rambut sih. Kalau contohnya rambutnya segi layar baru kita bisa buat seperti itu. Tapi kalau dia bobnya itu seperti bob rata ya nggak usah tinggi-tinggi banget sih ngangkatnya gitu, takutnya nanti malah lebih pendek gitu. Jadi untuk teknik potong rambut itu sebenarnya kita harus punya insting ya, insting supaya orangnya nggak marah nanti ketika kita potong gitu ya kan. Kita harus sering-sering tanya apakah dia senang, apakah dia suka gitu. Takutnya nanti kalau udah selesai ya dia kaget gitu. Jadi itu sangat penting sekali untuk pemula. Nah coba kalian lihat, setelah saya udah lepaskan bagiannya bagus kan, nih bagian luarnya bagus, tinggal saya angkat lagi, saya potongkan rata gitu. Jadi dia nggak keluar dia rambut bagian dalam itu gitu. Nah bagian luarnya itu tinggal menimpa, hasilnya udah kayak di blow gitu. Nah nggak kita blow aja pun dia udah bagus teman-teman, seperti ini. Nah seperti ini. Nah kalian bisa lihat kan. Nah jadi kalian ingat, untuk potong rambut yang pendek-pendek seperti ini ya, atau lebih pendek dari sini, kalian usahakan bagian tengkuknya itu pendek ya, bagian tengkuk leher ya itu harus pendek bagian dalamnya. Nah nanti bagian luarnya itu kita samakan ke yang lebih pendek gitu. Nah bagian sisi kiri kanan itu boleh kita sesuaikan ke belakang, boleh kita bawa ke belakang, boleh kita bawa ke depan, tapi jangan melebihi lebih panjang. Tergantung permintaannya sih teman-teman. Kalau permintaannya nanti lebih pendek atau apa, kita ikutin aja ya. Tapi untuk bagian depan jangan diangkat terlalu tinggi ya teman-teman, supaya hasilnya tidak terlalu ngeprap gitu. Kalau kita angkat pun ya kita hanya ngambil bagian yang lebih panjangnya aja. Nah biasanya sih pemula yang bikin masih baru-baru banget itu pasti takut. Saya juga pernah seperti itu. Nah seperti ini kan, saya tanya dulu, katanya dia mau lebih panjang di depan gitu kan. Nah, aku mau lah kak lebih panjang di depan. Ternyata setelah kita udah potong gitu kan, nggak cocok gitu loh teman-teman. Udah potong ternyata nggak cocok, akhirnya kita rapikan lagi gitu. Nah jadi kita harus sering-sering bertanya supaya mereka tidak kecewa gitu ketika kita potong rambut gitu. Nggak apa-apa kita capek ngikutin mereka, nggak apa-apa mereka, kita itu capek gitu ya kan.
Kak gimana, sesuai nggak? Nanti kalau dia bilang oh sesuai, barulah kita udah gitu. Jadi itu harus ya, jangan kita sembarang potong. Kalau kita sesuka hati kita potong, sesuka hati kita potong. Ya, jadi kalau kita udah potong, kita sesuaikan permintaannya, kita tanya, gimana segini, gimana seperti ini gitu, harus ya teman-teman ya. Nah, jadi itu sih tekniknya yang sering saya lakukan untuk pelanggan-pelanggan saya. Kalau dia minta contohnya sependek ini, saya potongnya kan nggak langsung pendek segitu, jadi di bawahnya seleher, supaya kita bisa, contohnya dia minta kurang, kita bisa hanya mengurang-urangi aja. Nanti kalau kependekan ya nggak enak gitu loh teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi banyak yang nanya, gimana sih Kak Sandra potong rambut itu ribet banget gitu. Nggak ribet sayang, yang ribet itu kalau contohnya dia minta pendek, nah seperti ini nih, kita langsung potong pendek seperti ini, jangan, kita dibawahkan dulu sedikit ya, kita bawahkan dulu sedikit rambutnya. Nah, jadi kita setelah angkat kita lihat mana yang lebih panjang. Kalau udah kita lepas begini, dia hasilnya menimpa yang di bawah jadi rapi teman-teman, seperti itu ya. Ini setelah udah saya cuci, udah saya ini rapi dia teman-teman ya. Nih, jadi bobnya kayak rata gitu, padahal sebenarnya dia nggak rata loh gitu, tapi hasilnya kayak rata, jadi lebih bervolume ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah teman-teman pemula, kalian semangat ya, kalian semangat apapun yang kalian kerjakan, kalian jangan pernah takut ya untuk gagal gitu ya kan. Nah kalau kalian takut-takut potong rambut, kapan lagi ya, tapi harus sering-sering dilatih ya, sering-sering dilatih supaya terbiasa teman-teman ya. Nah itulah yang bisa saya bagikan buat kalian. Jangan lupa ya kalian share video-video saya supaya saya semangat untuk berbagi teman-teman. Jangan lupa kalian like, kalian komen kalian sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nonton video saya ini sampai selesai, komentarnya pasti kelihatan ya, komentarnya pasti kelihatan. Nah ini dia hasilnya setelah udah selesai seperti ini. Nah seperti rata tapi tidak rata ya teman-teman ya. Jadi ini kita udah rapikan dari belakang, dari samping, terus dari depan kita bisa lihat nih ya. Oke, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kalian share, kalian like. Semoga apa yang udah saya bagikan bermanfaat buat kalian semua. Tetaplah semangat, tetaplah semangat. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di share. Oke, thank you. Terima kasih banyak.